Ya pemirsa, waspadalah jelang Ramadan, peredaran uang palsu di Subang, Jawa Barat marak terjadi. Ya, banyak para pedagang yang menjadi korban pemirsa dan merugi akibat uang palsu dari konsumen. Berhati-hatilah bertransaksi saat menjelang Ramadan ini. Para pedagang di Pantura Subang, Jawa Barat menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan. Jelang Ramadan, gerai tersebut menemukan banyak uang palsu yang bertransaksi di gerainya. Sebagai antisipasi, pengelola gerai membeli mesin pengecek uang sehingga dapat menemukan langsung jika ada uang palsu. Kalau misalkan transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu, tapi kita kembalikan lagi sama orangnya gitu. Ini karena memang memasuki puasa apa gimana? Mungkin bisa jadi, sering sih kalau mau bulan puasa sering dapat uang palsu. Hal serupa juga dialami oleh pedagang ayam goreng di Pamanukan. Bahkan akibat menerima uang palsu, mereka harus menombok kerugian dengan menggantikannya ke gerai. Ya sih banyak yang uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih enggak, tapi ada salah satu. Melapor nggak ke polisi? Enggak, kita nombok. Namun, para pedagang belum melaporkannya ke polisi karena pelakunya hingga kini belum diketahui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah Mahfilut Duror Jember, Jawa Timur Sabtu malam ini melaksanakan ibadah sholat tarawih pertanda akan mengawali puasa Ramadan hari ini. Pondok pesantren Mahfilut Duror mengawali ibadah Ramadan berbeda dari ketetapan pemerintah. Menurut pengasuh Ponpes Kiai Haji Ali Wafa, penentuan bulan Ramadan ini berdasarkan rujukan Kitab Najatul Majalis karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syafi. Meski awal bulan Ramadan berbeda dengan ketetapan pemerintah, pada prakteknya rujukan ini tetap diyakini dan dilaksanakan sejak turun-temurun. Dan meski berbeda, mereka tetap menekankan kerukunan dan saling menghormati. Kitab yang saya lihat di sini ada kitab Nazatul Majalis. Di situ disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, Khamisu Ramadanil Madhi, Awal Ramadanil Ati. Jadi 5 hari, terpemilihan ini 5 hari di awal Ramadan yang pertama menjadi awal Ramadan yang akan datang. Sementara itu pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah pemirsa, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pun menanggapi pernyataan Muhammadiyah di mana perbedaan penentuan awal puasa antara NU dan Muhammadiyah ini sudah biasa. Dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai keputusan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pemirsa menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah ini merupakan hal lumrah yang sudah biasa terjadi. Sudah menjadi ketentuan pemerintah, ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, ya. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah jadi aturan, ya. Ya, pemirsa, Kementerian Agama hari ini akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Kemenak memantau hilal dari 134 lokasi di seluruh Indonesia. Kemenak RI hari ini akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak serta BRIN dan juga BMKG. Rencananya sidang isbat ini akan dihadiri para duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, dan pimpinan MUI serta Komisi 7 DPR RI. Sidang isbat akan dibagi menjadi 3 tahap, yakni pemaparan oleh tim hisab dan rukyat, kemudian sidang penetapan awal Ramadan, dan konferensi pers hasil keputusan sidang isbat. Lalu pemirsa, seperti apakah persiapan sidang isbat penentuan 1 Ramadan? Kita tanyakan langsung ke Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di gedung Kementerian Agama. Baik, selamat siang Irfan. Seperti apa situasi persiapan di sana dan kira-kira pukul berapa nanti sidang isbat akan diselenggarakan? Baik, terima kasih Pram, Aya, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Tamrin, Jakarta Pusat. Dan benar, pada hari ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan rencananya nanti akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sidang isbat ini sendiri akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kementerian Agama, kemudian juga BRIN dan juga BMKG. Dan kemudian suasana di kantor Kementerian Agama seperti yang bisa Anda lihat pemirsa di layar kaca Anda, masih dilakukan berbagai persiapan mulai dari pengecekan sound system dan lain sebagainya. Dan rencananya sidang isbat sendiri ini akan dihadiri oleh berbagai duta besar duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian juga Kementerian Agama akan mengundang dari pimpinan MUI serta Komisi 8 DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat yang akan digelar pada pukul 17 nanti. Dan untuk sidang isbat sendiri akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pemaparan hilal, kemudian yang kedua nanti akan dilaksanakannya sidang isbat, dan yang terakhir akan dilakukan konferensi pers untuk menyampaikan penetapan 1 Ramadan pada 1445 Hijriah. Sementara demikian, Pram. Baik, Irfan Hardiansyah melapor langsung dari gedung Kemenak Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.